bisa bilang bahwa kalau ada lomba orang paling munafik di muka bumi, maka Abah Anies akan juara. Wow. Karena Anda sudah melukai umumnya hati masyarakat NTT dan terkhususnya hati saya secara pribadi sebagai kakakmu. Pantas saja kalian dukung Pak Anies dengan Pak Ganjar karena memang cara berpikir kalian itu dangkal. Wow. Itu sih dirampas. Bicara Anda itu macam orang yang sedang mabok tai banteng. Jadi bersikap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Selamat datang kembali di Ujang Halu Channel. Anies Baswedan kena lagi. Abang Siwa, seorang pemuda dari Nusa Tenggara Timur, menegaskan dengan penuh keberanian bahwa kedatangan Anies Baswedan dalam acara penetapan Prabowo dan Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden di KPU merupakan upaya cari muka belaka untuk mendapatkan jabatan. Waduh, mari kita simak. Kami kerjakan dengan tanpa melupakan dan ingin mengingatkan pada semua bahwa pada sidang MK kemarin banyak sekali catatan-catatan yang harus menjadi bahan perbaikan. Itu harus tetap diingat. Di sisi lain kita hormati proses bernegara. Itu sebabnya kami hadir di sini. Menurut Beta, dengan hadirnya Abah Anies di penetapan Pak Prabowo dan Gibran sebagai presiden dan wakil presiden terpilih, itu merupakan jurus dua kaki yang sedang dimainkan oleh Abah Anies. Kenapa Beta bilang begitu? Karena dalam pernyataan beliau ketika ditanya oleh para wartawan, beliau bilang bahwa hadir dalam penetapan presiden tersebut sebagai bentuk menghormati proses, tapi juga tidak melupakan kejadian di MK. Artinya apa? Artinya beliau hadir dalam penetapan Pak Prabowo sebagai presiden itu sebagai bentuk cari muka agar bisa dapat jabatan, tapi juga tidak mau kehilangan para pendukungnya. Makanya beliau masih memberikan kata-kata manis untuk menghibur para penjilatnya dengan mengatakan tidak melupakan kejadian di MK. Jadi kesimpulannya, para pendukungnya goblok, junjungannya munafik. Bahkan Beta bisa bilang bahwa kalau ada lomba orang paling munafik di muka bumi, maka Abah Anies akan juara. Wow. Oke, ini ngeri-ngeri sedap gimana gitu ya. Oke, kita sambung lagi ke video yang lain. Ada Fritz Alorboy, udah gak asing ya dengan orang satu ini, tokoh orasi demo dari Nusa Tenggara Timur. Mendapatkan kritikan pedas dari kakaknya sendiri loh ya. Sang kakak merasa malu karena Fritz selalu berorasi dengan gaya yang jumawa, sering menjelekan presiden dan menggunakan nama rakyat untuk kepentingan kelompoknya, serta selalu membawa-bawa nama daerahnya sendiri. Gagal matamu itu. Tolong Anda sadari, ya, jarang-jarang orang alor ini dapat LPDP. Jarang-jarang orang alor ini dapat program beasiswa dari pemerintah pusat. Anda salah satu penikmatnya, tahu diri nggak Anda? Dan pesan buat Anda adalah kader Partai Nasdem. Saya mau kasih tahu Anda mau jadi caleg kek, Anda mau calon bupati kek, kalau saya bilang tidak jadi, Anda tidak jadi. Percaya sama saya. Karena Anda sudah melukai umumnya hati masyarakat NTT dan terkhususnya hati saya secara pribadi sebagai kakakmu. Anda mau jadi caleg, Anda mau jadi bupati, Anda mau jadi apa, selama saya bilang tidak jadi, Anda tidak akan jadi. Percaya sama saya. Oke, ini mungkin bukan kakak kandungnya, mungkinnya maksudnya kakak saudara satu daerah mungkin ya. Tapi kok agak mirip ya wajahnya ini. Ya karena si Fritz Alorboy ini selalu kalau berorasi itu bawa-bawa daerahnya sendiri ya, bawa-bawa NTT gitu kan, sehingga orang-orang Nusa Tenggara Timur itu merasa gak enak dan risih dengan orasi si Fritz Alorboy ini gitu kan, yang selalu membawa nama rakyat, padahal itu sudah jelas kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok-kelompoknya sendiri gitu, sehingga rakyat dijadiin kambing hitam, dituduh ya bahwa apa yang dia sampaikan dalam orasinya itu adalah mewakili rakyat. Sedangkan rakyat yang mana sih sebenarnya? Mungkin ya rakyatnya Abah kali ya. Ya, kita lanjut lagi ke video selanjutnya. Kritikan pedas kembali keluar dari Abang Siwa terhadap para tokoh orasi anak-anak Abah Anies Baswedan yang selalu keras mengkritik kenaikan pajak dan pemakzulan Presiden Jokowi. Bahkan pola pikir anak Abah ini disebut dangkal bagai sumur resapan.
di jalan dibayar oleh pajak negara, pajak rakyat. Tapi bagaimana dengan rakyat yang kecil, rakyat di pinggir jalan, beras naik, apakah mereka bisa makan? Ya Pak, pulang aja Bapak. Taruh ya. Kesalahan anakmu sudah kalah, jangan kaya tenang Pak. Untuk kalian para penjilat koruptor dan penjilat bohir yang ingin maksulkan Pak Jokowi, beta pemuda dari NTT, beta tantang kalian coba lengserkan Pak Jokowi dari kursi kepresidenan sebelum masa jabatannya selesai pada 20 Oktober mendatang. Supaya beta melihat jago kalian itu sampai di mana. Dari dulu kalian hanya teriak pulangkan Pak Jokowi, maksulkan Pak Jokowi, bahkan bawa-bawa agama untuk lengserkan Pak Jokowi. Tapi yang ada satu persatu dari kalian lengser ke liang kubur. Lalu sebenarnya yang berdosa itu Pak Jokowi atau kalian. Kalian itu cuman lalat-lalat politik yang sukanya bikin gaduh, sukanya bawa penyakit dalam negara ini. Jadi jangan merasa diri paling hebat untuk melawan kehendak Tuhan yang telah menempatkan Pak Jokowi di kursi kepresidenan. Dan supaya kalian tahu, Pak Jokowi itu di-backing oleh mayoritas rakyat Indonesia. Jadi sadar diri kalau kalian itu hanya secuil lalat politik yang tidak berguna. Kalaupun kalian berguna, bergunanya bagi para koruptor, berguna bagi para bohir, bukan berguna bagi kemajuan bangsa. Karena kami, rakyat yang inginkan kemajuan, sudah pasti mendukung Pak Jokowi, bukan mendukung kalian yang cuma taunya habiskan uang negara. Tiap kali kalian demo itu, negara harus keluarkan anggaran yang sangat besar untuk biaya pengamanan demo. Lalu kalau dalam sebulan saja kalian adakan demo 7-8 kali di berbagai titik, maka negara harus keluarkan triliunan rupiah untuk biaya pengamanan demo. Lalu pernahkah kalian berpikir lebih baik anggaran biaya pengamanan demo itu digunakan untuk subsidi beras? Pernahkah kalian berpikir lebih baik anggaran biaya pengamanan demo itu digunakan untuk menekan tingginya harga beras saat ini? Kalian tidak pernah berpikir sampai situ karena memang kalian bukan bersuara untuk rakyat. Kalian lihat di pedalaman Papua, harga beras sekarung yang isinya 10 kilo itu harganya 350.000. Kalau dihitung per kilo maka 1 kilo harganya 35.000. Lalu pernahkah kalian bersuara untuk dorang yang merasakan harga beras 35.000 per kilo sejak dulu? Kalian hanya berteriak untuk kepentingan para bohir, berteriak ketika harga beras di daerah kalian naik 2.000 rupiah, tapi kalian tidak pernah bersuara untuk dorang yang merasakan beras 35.000 per kilo sejak dulu. Jadi stop bawa nama rakyat Indonesia karena Indonesia bukan kalian saja. Merasa beras harganya naik, bukannya kerja untuk bisa beli beras, malah demo untuk habiskan uang negara. Dari situ saja sudah muncul pertanyaan, sebenarnya kalian bersuara untuk siapa? Burung saja kalau lapar dia harus keluar sangkar baru bisa dapatkan makanan. Kok kalian yang katanya berpendidikan tinggi malah bisanya berteriak saja? Lalu teriakan kalian itu suara burung atau suara bohir? Kami rakyat ini bayar pajak untuk pembangunan, bukan bayar pajak untuk jaga kalian demo. Jadi otak itu dipakai untuk berpikir kritis, bukan dipakai untuk ugal-ugalan di jalan. Tiap hari teriak lengserkan Jokowi, pulangkan Jokowi, maksulkan Jokowi. Lalu kalian mau presidennya seperti apa? Yang bangun JIS pakai utang, yang bangun Formula E pakai utang, yang kalau banjir salahkan air, atau kalau yang polusi udara salahkan angin. Pantas saja kalian dukung beliau karena memang otak kalian itu dangkal macam sumur resapan. Punya presiden seperti Pak Jokowi yang benar-benar membangun dari Sabang sampai Merauke, yang bangun Indonesia sentris bukan Jawa sentris, yang memberikan ruang demokrasi sebebas-bebasnya sehingga kalian bisa bersuara seenyak jidat, bukannya bersyukur dan kawal hingga masa jabatannya selesai malah ingin dimaksulkan. Lagian yang menang pemilu Pak Prabowo, yang dituduh curang KPU, kok yang di demo Pak Jokowi itu pintar atau goblok? Katanya berpendidikan tinggi, kok mau saja dibodohi dengan buta akan undang-undang yang mengatur tentang pemaksulan presiden? Pantas saja kalian dukung Pak Anies dengan Pak Ganjar karena memang cara berpikir kalian itu dangkal. Wow, ngeri sih. Pedas dan ngena banget gitu ya. Nah pemirsa, tak berhenti di situ. Abang Siwa dengan penuh keberanian mengkritik Pak Hasto PDIP atas pandangannya tentang RUU perampasan aset. Bahkan dia menyampaikan pendapatnya dengan lugas, menyebut argumen Pak Hasto bagaikan orang yang mabuk tahi banteng. Jadi jangan berpikir juga tentang perampasan aset. Ini demokrasi dirampas, kedaulatan rakyat dirampas, konstitusi dirampas. Bicara Anda itu macam orang yang sedang mabok tai banteng. Jadi bersihkan tai banteng itu baru bicara, bos. Perampasan aset jadi penting untuk kita kawal bersama.
Pak Jokowi berhasil membuka mata serta pikiran rakyat seperti beta untuk melihat bahwa DPR itu sebenarnya bukan Dewan Perwakilan Rakyat tapi Dewan Perwakilan Raja Korupsi. Undang-undang yang ditujukan pada rakyat kalian cepat sekali untuk sahkan, tapi giliran undang-undang yang ditujukan pada pencuri uang rakyat kalian berbelit-belit macam cacing kena garam. Betul. Ya adanya RUU perampasan aset ya sudah gak bisa lagi kan, orang yang tukang menikmati uang rakyat itu gak bisa lagi bergerak sana sini leluasa lagi gitu kan. Nah kali ini ada video lagi nih. Opung Panda, seorang senior partai Banteng, kalian pasti tahu ya, mengekspresikan ketidaksetujuannya terhadap kunjungan Presiden Jokowi ke NTT. Lagi-lagi di sini Bang Siwa dengan tegas mengkritik pernyataan Opung Panda. Kritikan Bang Siwa ini mencerminkan pandangan yang sangat berani yang tidak takut untuk menyuarakan pendapat yang berbeda. Buat Pak Presiden Jokowi yang dicintai oleh rakyat, janganlah ikut-ikut memanfaatkan masa periode kampanye sampai Februari ini. Contoh soal yang tidak menarik, dia datang ke pasar di NTT, ya kan? Nanya harga, nanya ini. Untuk apa dilakukan itu? Itu gawenya 3 pasangan itu loh. Harusnya apanya? Harusnya presiden di mana di saat kayak gitu? Banyak kerjaannya. Saya perlu ikut nggak di banyak dia punya pekerjaan, tidak hanya itu aja, gitu. Dan juga kalaupun merasa perlu perhatian pada pasar itu, ada Menteri Perdagangannya. Harusnya presiden Apanya? Harusnya presiden di mana? Ya masih banyak lah yang prioritas. Mau di sana kayak mau di mana kayak, masih banyak pekerjaan dia yang lebih prioritas. Kemana tukang sapu? Iya, ini saya nggak tahu ya. Apakah Anda melihat itu apa tidak yang kuungkapkan? Iya, betul. Itu kamera bos. Iya. Bahwa itu Sebaiknya presiden di mana coba? Apanya? Kasih dulu anjuran nanti Opung. Sebaiknya presiden masih banyak yang mau dikerjakan yang penting-penting yang lain. Itulah yang dia nggak tahu. Tidak mesti membuang waktu, mengerahkan pas pampres mengamankan dia, menggunakan pesawat kepresidenan ke NTT melihat pasar gitu loh. Itu harus ada yang berani menegur gitu loh. Apa yang salah? Untuk apa sih tukang gosip dari Partai Banteng? Beta mau sampaikan bahwa kalau panik itu jangan berlebihan. Ingat umur. Takutnya opa sedang nyinyir, tiba-tiba masa aktif di muka bumi selesai, kan kasihan. Masa aktif. Jadi nasihat cucu untuk opa si tukang nyinyir dari Partai Banteng. Mending gunakan waktu yang ada untuk banyak bertobat. Jangan macam mama tukang gosip di perempatan. Masa presiden kunjungi NTT menggunakan pesawat saja diprotes? Terus kenapa presiden mengunjungi provinsi yang lain menggunakan pesawat Anda tidak protes? Kenapa presiden mengunjungi pasar di provinsi yang lain juga Anda tidak protes? Kok giliran presiden kunjungi pasar di NTT Anda protes? Lalu apakah NTT ini tidak termasuk Indonesia makanya presiden tidak boleh kunjungi NTT menggunakan pesawat? Apakah NTT juga tidak termasuk Indonesia makanya presiden tidak boleh kunjungi pasar di NTT? Kalau daya pikir sudah menurun macam bayi baru lahir, mending banyak istirahat. Jangan pikir yang berat-berat, nanti stroke ringan. Lagian sebelum daya pikir opa menua seperti sekarang, Pak Jokowi itu sudah merakit sejak dulu. Sudah sering kunjungi pasar untuk cek harga barang dan sebagainya. Dengan begitu Pak Jokowi bisa mengambil kebijakan yang tepat. Bawahannya juga tidak bisa memutarbalikkan fakta lapangan yang ada. Bukan seperti opa yang cuma duduk diam di tempat sambil gosip kiri gosip kanan. Opa lihat sampai cleaning service ikut nimbrung ketika opa bicara. Itu menunjukkan bahwa opa mirip dengan mama-mama tukang gosip. Jadi sadar diri. Yang lain sudah menggunakan senjata canggih untuk kampanye, opa masih pakai pistol air, kan lucu. Ini merupakan gambaran nyata konflik dan ketegangan antara beberapa tokoh politik dan aktivis dari Nusa Tenggara Timur ya. Bang Siwa aktivis atau siapakah beliau? Luar biasa sekali ya. Pandangan kritis sosok anak muda seperti Bang Siwa terhadap tokoh nasional seperti Anies Baswedan, Pak Hasto, Opung Panda, bahkan Refli Harun dan Fritz Alorboy. Mulai dari isu kenaikan pajak, RUU perampasan aset, dan kunjungan presiden ke NTT ya. Abang Siwa terlihat sebagai sosok yang berani mengkritik dan menegaskan pendapatnya dengan lugas. Nah pemirsa, apabila kalian juga ingin
menyimpulkan atau punya pendapat atau ada yang ingin kalian tambahkan, kalian juga boleh berkomentar di kolom komentar ya. Kita di sini sekalian sharing juga. Nah, Ujang ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menyimak sampai ke menit ini. Ujang Alu pamit, sampai jumpa di next video.